ora suwe sawise kawisuda jumeneng Adipati nuli nampa wisik kang keprungu ing talingan kanthi swara kang dumeling. Dene unining wisik yen sira kepengin lestari nggonira jumeneng Adipati, pindhao papan. Trukao papan anyar kang dumunung sakelor kulone Desa Kejawar kang ana wite tembaga. Sejarah Banyumas yang saya baca itu tertulis dalam bahasa Jawa yang antara lain menyebutkan bahwa Adipati Wirasabda yang wafat karena dibunuh oleh utusan Pajang itu wafatnya tahun 1570. Setelah wafat kemudian digantikan oleh putra menantunya, bukan putra kandung tapi putra menantunya yang saat itu bernama Raden Joko Tarima atau Raden Bagus Semanyu. Kedua. Nah, setelah mendapat ilham seperti itu, maka Adipati Warhutomo kedua ini kemudian menghadap kepada ayah ibu angkatnya, yaitu Kiai Merangi dan Nyai Merangi di Desa Kejawar, menghadap kepada orang tuanya, menyampaikan bisikan yang didengar. Barangkali ada orang yang mengatakan itu ilham yang didengar disampaikan orang tua, sehingga orang tua angkatnya menanggapi
dan memastikan bahwa itu suara memang suara bisikan dari Yang Maha Kuasa. Yang kala itu tempat itu masih berupa rawa yang luasnya ke timur sampai dengan Sungai Serayu, ke utara sampai dengan Sungai Serayu, ke barat sampai dengan kaki pegunungan Dabuan dan Singgang, ke selatan sampai dengan kaki pegunungan Kejabar. Dan di rawa itu terdapat pohon-pohon yang banyak sehingga disebut hutan. Setelah Adipati Warukusuma II bersama orang tua dan bersama pengikut-pengikut dari Wirasabara, akhirnya sampailah di tempat hutan dan rawa itu, dan anehnya bisa menunjuk dan bisa memastikan bahwa inilah pohon tembaga. Memang bentuk pohonnya lain daripada pohon-pohon di hutan waktu itu. Dipastikan ini pohonnya, dan akhirnya setelah dipastikan bahwa inilah pohon tembaganya, maka mulailah Adipati Warukusuma II bersama rakyatnya, pengikutnya, juga didukung oleh para warga Kejawar beramai-ramai, kemudian membabat mendirikan daerah tempat ini dengan cara lumpur rawanya dibuang, dikeringkan, pohon-pohon yang ada ditebangi semua selain pohon yang ditunjuk tadi yang dipastikan itu pohon tembaga. Dan akhirnya setelah pembabatan cukup lama, maka akhirnya tempat yang semula rawa dan hutan itu menjadi tanah yang kering dan bisa dihuni. Nah, hanya tinggal satu pohon tembaga itu yang ditinggalkan. Nah, selesainya pembabatan itu tahun 1571, dan setelah selesai, karena wilayah tersebut itu di bawah pemerintahan Kesultanan Pajang, sehingga keluarga Banyumas saat itu melapor ke Pajang. Saya sering mencari jengkerik, Mas, itu di sekitar pohon tembaga. Yang saya ingat, pohon tembaga kala itu besarnya ya sekian itu. Waktu itu kurang lebih saya baru berumur 9 tahunan mulai mencari jengkerik dengan teman-teman.
saya rasakan pohon tembaga itu seperti itu. Dan sekarang setelah saya sampai dengan hari ini, umur saya baru 80 tahun, lebih 150 tahun. Saya melihat pohon tembaga itu besarnya masih seperti itu. Dan sepanjang hidup saya, pohon tembaga ini pada musim kemarau daunnya itu rontok sampai habis, sehingga batang, dahan, ranting semuanya mengering. Sudahlah, tak ubahnya seperti kayu bakar. Namun kalau musim penghujan datang, maka satu demi satu daun itu akan muncul kembali dan akan segar bugar. Yang perlu kita ketahui bahwa pohon tembaga ini tidak berbunga, sehingga tidak ada buahnya dan tidak ada bijinya. Selain tidak berbunga, itu di bawah pohon ini tidak ada yang dalam bahasa Jawa tukulan atau trubus yang biasa muncul dari akar. Nah, pohon tembaga ini tidak ada, jadi di bawah itu bersih, tidak ada trubusan atau tukulan yang tumbuh, sehingga pohon itu otomatis tidak bisa dikembangkan karena tidak ada bijinya, tidak punya biji dan tidak punya tukulan yang ada di Dinas Perkebunan Yogyakarta itu akhirnya datang. Setelah datang, mengambil kulit kayunya, itu dibawa ke Jogja, diteliti. Setelah meneliti itu, maka Dinas Perkebunan datang lagi mengatakan bahwa belum terdapat sel kayu yang sama dengan sel kayu pohon tembaga ini, dicocokkan dengan sel-sel kayu yang ada di dokumentasinya Dinas Perkebunan. Sehingga Dinas Perkebunan itu sementara mengatakan bahwa ini benar-benar pohon langka karena belum ada sel kayu yang sama dengan dokumen Dinas Perkebunan di sana. Nah, selanjutnya Dinas Perkebunan itu akan mencoba menggandakan atau mengembangkan agar pohon ini tidak hanya satu. Nah, konon pada saat itu sudah ditemukan sebuah teknik yang cukup modern untuk mengembangkan tumbuh-tumbuhan yang memang susah dikembangkan, yaitu dengan teknik kultur jaringan. Seminggu kemudian telepon lagi bahwa akar yang tumbuh panjang sudah ternyata kering, sehingga gagal usaha mengembangbiakan dengan teknik kultur jaringan itu, dinyatakan gagal. Nah, setelah itu dari Dinas Perkebunan sampai dengan hari ini yang saya tahu belum pernah datang lagi. Jadi bisa dibilang pohon itu hanya satu-satunya di Banyumas. Satu-satunya di Banyumas,
atau mungkin di Indonesia, Pak? Ya kalau dari Dinas Perkebunan itu mengatakan di Jawa. Itu di dalam babat itu, jadi dari babat yang ditulis tahun 1824 itu mengatakan bahwa Adipati Merapat mendapatkan semacam petunjuk gaib ya, bahwa dia kalau ingin keluarganya, anak keturunannya itu kekal berkuasa di Banyumas, maka harus membuka hutan di arah barat laut Desa Kejawar. Tetapi di barat lautnya pertemuan Sungai Pasinggangan dan Sungai Banyumas. Nah, disitulah yang merupakan kota yang baru itu gitu. Nah, di situ disebut bukalah tempat yang disebut Benering Kayu Tembogo. Jadi kayu tembogo itu di sebelah selatan Sungai Pasinggangan, itu lurus ke utara. Nah, itu di sana itu Adipati Merapat membuka ibu kota baru. Jadi ibu kota barunya terletak di sebelah utara Sungai Pasinggangan. Sungai Pasinggangan ada di barat. Dari sana muter dari sana. Nah, di sini ketemu Sungai Banyumas. Oke, berarti pohon itu memang cikal bakal Kabupaten Banyumas ya, Pak? Jadi kan pertanda lah, pertanda kota baru yang akan dibuka oleh Adipati Merapat. Nah, kalau di Indonesia sendiri atau di Banyumas ini, Nah, itu termasuk tanaman langka ya, karena tanaman itu ternyata tidak ada duanya gitu. Meskipun ada orang menyebut ada pohon tembaga di Sokawena, Soma Gede itu ya, ternyata jenisnya lain. Jadi mungkin spesiesnya lain lah ya. Jadi karena itu yang ini termasuk di Indonesia itu katanya satu-satunya menurut ahli botani ya yang pernah melakukan penelitian. Jadi ahli botani mengatakan bahwa pohon tembaga itu merupakan pohon satu-satunya di Indonesia dan itu tidak pernah bisa dibudidayakan, dan seringkali kalau pada musim kering seperti ini tidak hujan dia akan meranggas ya, daunnya berontok kering seperti pohon mati gitu. Berarti umurnya memang sudah sangat lama. Ya sudah tua. Kalau saya kira kalau 1501 sudah ada ya, sekarang usianya sudah ada 450 tahun lebih. Sesuai dengan Kabupaten Banyumas berdiri ya, Pak? Iya, sesuai dengan nomor Kabupaten Banyumas itu.